Sebenarnya saya nggak pernah ada intensi atau keinginan atau mimpi untuk mengejar masuk ke dalam Forbes 30 Under 30. Karena apa ya, prinsip saya kalau kita buat bisnis fokusnya untuk penghargaan itu salah besar sih. Ya. Gitu. Jadi yang aku catat ya, fokusnya untuk penghargaan itu salah besar. Kamu pikir ngejar penghargaan itu betul sebuah achievement kepuasan, tapi nah kita hari ini pengen belajar fokusnya itu apa sebetulnya. Sahabat entrepreneur, woi, salam hebat luar biasa. Welcome back to Level Up Podcast SB30 Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau figur muda, figur millennials. Beliau dapat penghargaan Forbes 30 Under 30. Mr. Steven dari Jakarta. Halo Pak Chandra, terima kasih banget waktunya. Nice to meet you. Nice to meet you. Hari ini kita akan sharing-sharing banyak sama beliau. Kita akan ngobrol banyak sama beliau tentang kisah sukses beliau, kenapa bisa dapat penghargaan sukses. Dan hari ini beliau juga punya media digital yang sangat besar. Nah, kita akan kulik habis kisah beliau setelah yang satu ini. Jangan lupa pakai masker ya. Nah, ini maskernya Atta Halilintar, masker dari AHA. Oke, Pak Steven, welcome to our podcast YouTube channel Success Before 30. Thank you for having me. Ya, dan hari ini Pak Steven ini atau Bro Steven ini beliau usianya masih muda, 27 tahun ya. 27, betul. Keren ya, 27 tapi udah dapat penghargaan begitu banyak. Ya, ngobrol-ngobrol, lahirnya asli mana sih? Kalau dari keluarga, saya asli 100% dari Semarang. Semarang. Ya, cuman saya hidupnya cukup pindah-pindah. Jadi dulu saya lahir di Frankfurt, di Jerman. Oh, lahirnya di Frankfurt? Betul, betul. Wow. Ini masih orang Frankfurt bisa bahasa Indonesia ini ya? Numpang lahir doang kok. Numpang lahir doang ya? Kenapa kok bisa lahir di Frankfurt dulu? Jadi dulu orang tua saya, ayah saya sempat studi di Jerman. Iya. Di saat itu kan engineer di sana cukup baik. Benar. Nah, setelah lulus masih mau nyari pengalaman pekerjaan. Jadi orang tua saya sempat kerja di perusahaan airlines. Waktu itu namanya Lufthansa Airlines. Iya, Lufthansa. Nah, setelah menikah sama ibu saya, akhirnya semuanya sempat tinggal di Jerman untuk selama 2-3 tahun. Oh, nah, itu pas kenapa lahir. saya lahir di situ. Jadi anak pertama dong? Betul, anak pertama. Wah, saya. juga. Ya. Jadi numpang lahir terus akhirnya kembali ke Indonesia? Kembali Indonesia, betul. Jadi waktu SD, TK, apa itu di Indonesia semua? Indonesia. Dari TK, SD, SMP, SMA di Indonesia. Jadi nggak bisa bahasa Jerman ya? Well, bisa sih. Bisa belajar dari orang tua dari kecil otodidak. Kalau untuk conversations masih bisa. Cuman kalau untuk yang udah kayak detail-detail nggak bisa. Cuman surface level lah. Nggak terlalu kayak mendetail juga. Oke. Ini Bro Steven ini sebetulnya udah sejak tahun lalu mau masuk podcast kita guys. Tapi masalahnya jadwalnya nggak cocok ya. Beliau di Jakarta, kita di Surabaya. Dan rupanya beberapa kali ketemu juga jadwalnya sama-sama sibuk nggak bisa. Nah, gara-gara pandemi inilah makanya Bro Steven datang dari Jakarta ke Surabaya. For the first time naik mobil. Naik mobil, betul. Enak ya? Ya enak juga sih. Berasa 8 jam. 8 jam ya? Iya. Berasa kayak di Eropa gitu ya? Betul. Road trip lah ya, kita bawa santai aja. Bawa santai ya? Iya. Jadi Indonesia sekarang bagus lah ya tolnya ya? Iya. Oke, ini menarik. Nah, kita hari ini mau sharing. Jadi SD-nya di mana ini ceritanya? Di Notre Dame dulu. Notre Dame itu ada satu sekolah di Jakarta Barat. Saya besar di Jakarta Barat, jadi muternya di situ-situ aja. Jadi TK, SD di Notre Dame, terus SMP, SMA di Santa Laurencia. Di Jakarta? Di Alam Sutra. Alam Sutra, Oke. Terus waktu TK, SD, SMP itu sudah kepikir mau jadi entrepreneur nggak sebetulnya? Enggak sih, dulu nggak kepikiran lah zaman kecil. Dulu zaman kecil saya suka main Lego. Jadi kalau dulu saya ulang tahun, saya sering dibeliin nenek saya Lego. Nah, Legonya itu saya suka bersifatnya ada dua, satu pesawat atau satu kapal selam atau kayak kapal. Cita-cita saya dulu kecil pengen jadi astronot sebenarnya atau jadi pilot. Kenapa kok begitu? Menarik aja, kayak kita explore something kan yang mungkin orang belum pernah temuin lah kira-kira gitu. Jadi mungkin itu dua, pengen jadi pilot sama astronot.
pilot sama astronot. Ya, dua itulah dulu waktu Sampai kecil. sekarang masih ada nggak kayak Enggak lah, enggak. Cuman apa yang menarik Anda kok pengen jadi pilot dan astronot itu? Ya, jadi mungkin keduanya memiliki satu hal persamaan ya. Itu kan kalau berkarir di situ kita kayak naik pesawat kayak ke suatu ketinggian setiap hari. Kalau astronot lebih lagi malah keluar angkasa. Iya. Jadi cukup menantang, itu satu. Betul. Terus kedua mungkin karena dulu mainnya kan kayak pesawat, Iya. kayak space shuttle, saya rakit sendiri dan yang lain. ini Jadi ya. kayak kebayang-bayang aja, wah Benar. ini kalau misalnya kayak terbang ke bulan rasanya apa ya kayak gitu. Daya imajinasi. Betul, betul. Anak kecil itu Anak kecil. explore-nya tuh sampai kayak gitu. Betul, betul. Cuman perlu ada yang fasilitasin juga. Kalau mungkin dulu saya sering main Lego kali, mungkin salah satunya kenapa. Ya, ya. Terus sampai tamat SMA akhirnya sekolah ke luar negeri. Amerika, betul. Langsung Amerika. Ya, betul. S1 di di Amerika, sana. S1 dan S2 di Amerika Serikat. S1 S2 di Amerika. Ya. Di kota mana? Saya dulu sempat 2 tahun di San Francisco, Bay Area. Saya tinggalnya di South Bay, jadi Iya. sekitar 50 menit dari San Francisco. Oke. Terus saya pindah ke Baltimore sama Iya. Washington DC. Terus tahun terakhir saya di New York City. Itu Waktu tahun. itu di tahun 2016 awal saya balik ke Indonesia. Nah, sampai S2 selesai. Ya, betul. S2-nya selesai usia berapa? Waktu itu usia 22 tahun. 22. Ya, 22 Udah selesai tahun. S2. Udah selesai S2. Ini manusia jenius ini. Ini memang orang pinter ini memang, ya kan? Memang orang pinter bisa datang ke channel kita. Ini namanya orang hebat luar biasa. Oke, ini usia 22. Kamu 22 sudah ngapain ya? Ini udah S2 ini. Nah, kita ini akan sharing-sharing. Oke, yang terpenting kita bisa belajar sesuatu dari narasumber kita. Jadi usia 22 terus kepikiran pulang itu yang di otak pertama kali Bro Steven itu apa yang dipikirkan? Ya, saya sih mungkin waktu terakhir kelas saya terakhir ambil di waktu itu Columbia Business School. Saya ngambil launching new venture, fokusnya itu ngebuat tesis untuk launch venture di Indonesia. Jadi waktu itu saya ngelihat data-data lah yang masih Launch venture itu condong diterjemahkan karena mungkin bisa jadi penonton kita nggak paham. Oke, jadi kayak gimana cara ngebuat bisnis baru lah. Oke, startup lah ya. Betul, startup. Ya, Nah, terus di tahun terakhir itu saya banyak ke expose karena saya pengen balik Indonesia dan tujuan saya emang saya pengen besarnya di Indonesia dan maksudnya sampai mati lah kira-kira di sini ya. Oh, begitu? Ya, nggak kira-kira kepikir hidup di Paman Sam? Paman Sam mungkin occasionally mungkin another degree yang mungkin nanti kita mau Bukan mungkin untuk mau hidup di sono ya? Enggak sih, enggak. Tetap Indonesia. Indonesia lah. Kenapa Indonesia. kok Indonesia daripada Paman Sam? Ini kita harus belajar ini. Ya mau diapa-apain kan saya besar dan tinggalnya di sini. Jadi Gitu ya? dari makanan cocok juga di sini. Makanan ya? Ya keluarga juga kan di sini. Siapa tahu Semuanya udah di bosan sini sama lah. nasi petel gitu ya. Nggak pernah bosen lah gitu. Nggak pernah bosan. Ya sampai di Amerika masih nyari kok. Jadi rupanya nggak bisa lupa sama Indonesia ya. Nggak bisa lupa. Nah, itu Betul, bagus itu. Betul. Oke. Nah, Terus pertama bawa balik ke Indonesia akhirnya kepikir mau bangun venture. ya. Semacam kayak startup untuk Ya, startup. venture capital gitu. Mungkin ya? lebih ke usaha lah dulu. Kita nggak mikirnya kayak startup banget. Iya. Tapi dulu coba. Pernah kerja sama ikut melamar sebagai karyawan di perusahaan nggak sih? Mungkin yang paling berkesan saya bekerja di perusahaan orang tua Ya. selama 7 bulan sebelum akhirnya saya memutuskan Orang tua diri. usaha apa? Ya, jadi kita entertainment productions. Ya. Kita mulai dari produksi, operator untuk kayak alat-alat mainan arcade gitu yang masuk kayak ke time zone dan yang lain. Oh, Bentukannya begitu. Itu udah iya, bisnis iya. dari kakek saya sampai sekarang. Dari kakek Ya. sampai sekarang Betul, ini. betul. Oke. Justru karena itu saya ketemu ide yang aplikasi super ini. Karena Iya, iya, saya dari iya. kecil tuh sering diajak ayah saya untuk keliling di kota-kota di daerah lah Indonesia Iya, gitu. iya, iya. Jadi saya lihat ada problems gitu kan di masyarakat Indonesia bahwa harga-harga yang ada di Jakarta itu bisa lebih murah dibanding malah di daerah-daerah. Nah, ini kan kenapa kan sebenarnya gitu? Karena sebenarnya mungkin ya supply chain-nya kurang efisien dan yang lain. Dan kedua, kita punya keyakinan bahwa orang-orang di desa ini sebenarnya bisa kita empower untuk bisa menjadi mungkin ekonomi horsepower Indonesia lah ke depan. Gitu ya. Kira-kira gitu. Ya. Jadi, guys, artinya kita ngobrol sama Bro Steven ini, rupanya tadi Anda lihat apa yang tadi beliau sampaikan, yaitu beliau melihat ada satu opportunity. Jadi gini, pengusaha itu kan dia melihat ada sebuah permasalahan ya di sebuah daerah. Di balik permasalahan itu ada opportunity-nya. Ya. Nah, itu yang dikejar sama Bro Steven. Dan insting bisnisnya memang tajam dari kakeknya, ayahnya sampai sekarang beliau itu benar-benar beliau melihat sebuah opportunity yang besar di sana. Nah, ini yang harus kalian miliki kalau kalian mau jiwa entrepreneur seperti kayak Bro Steven ini. Terus lanjut, apa yang Anda temukan di daerah?
Ya, saya ketemu mungkin masalah terbesar dari kalau kita masuk ke daerah-daerah untuk kayak distribusi FMCG ya, kita ngomongin atau sembako itu, selalu kita ketemu penataan kota yang cukup unik kalau di Indonesia kita ngomongnya. Kalau mungkin di Amerika itu udah ada basis standarnya, sebuah kota itu bentuknya harus gimana, bentuk jalannya bagaimana, dan yang lain. Mungkin kalau mungkin sekilas balik dulu, saya di Amerika pernah belajar History of America. Amerika kan dibangun dari East ke West kan. Makanya kalau kita datang ke West, biasanya jalannya udah lebih gede-gede. Benar. Karena dia belajar dari apa yang udah terjadi di East dan gimana cara buat lebih bagus. Nah, Indonesia ini kebalik kan, dari West ke East lah, kira-kira West gitu ke kan. East, Westnya di develop dulu, terus ke East. Nah, seiring Lebih berjalannya tepatnya waktu, Jawa dulu. Jawa dulu lah ya. Ya, Jawa dulu. Jawa, West, baru ke East. Benar. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi di Jawanya itu ada perbedaan yang cukup ketimpang dari Jakarta sendiri dan kota-kota di sekitarnya gitu. Jadi kita bisa ketemu satu kampung yang besar sekali, tapi akses jalan ke situ kecil banget. Ya, gimana cara truk bisa lewat di situ untuk kayak nge-supply goods sehingga bisa efisien kan. Nah, kedua bisa jadi jalannya lebarnya setengah mati, tapi ada palang ngalangin 1 meter, truknya nggak bisa lewat juga kan, kayak gitu. Nah, yang gini-gini yang kita sering ketemu di masyarakat lah ya, sehingga kita mikir gimana caranya untuk solve problem sini, atau nggak at least kita contribute dulu lah untuk negara ini, gimana caranya ngebantu di beberapa area tersebut. Gini, jadi ketika you pulang dari Amerika, itu kan tahun 2016. Betul. Nah, jadi kan baru 4 tahun nih di Indonesia. Nah, 4 tahun ini apa yang sudah Bro Steven bangun? Kita sekarang buat aplikasi Super. Aplikasi Super, apa itu? Aplikasi apa? Aplikasi Super adalah aplikasi social commerce untuk ibu-ibu di daerah. Social commerce untuk ibu-ibu di daerah. Ya, betul. Jadi kita Emang ibu-ibu ngerti pakai aplikasi gini? Pelan-pelan kita edukasi. Diedukasi pelan-pelan? Betul. Kan mereka kebanyakan gaptek. Ya, benar. Nah, itu gimana cara menghandle ibu-ibu yang gaptek ini? Ya, jadi gini kan, Indonesia itu sebenarnya sangat menganut namanya social hierarchy ya. Gitu ya. Jadi ada komunitas, terus ada pemimpin komunitasnya. Betul. Nah, behavior yang kita ketemukan di market adalah pemimpin komunitas ini biasa lebih digital literacy-nya lebih baik dibanding dari masyarakatnya. Benar. Sehingga kita masuknya ke community leader-nya dulu. Sehingga kalau mereka bisa pakai, nanti mereka bisa berpenghasilan lebih, bakal viral nanti ke penghasilan lebih. So ada opportunity-nya di aplikasi Super ini. Pasti mereka dapat komisi kalau berhasil ngumpulin dari. Terus jualannya apa? Sembako kita sekarang. Sembako? Ya, sembakonya apa aja? Ya, kita biasa jualan teh, kopi, kopi, kayak instant noodle, kayak kira-kira. Mereka gitu. Jadi aplikasi Super ini kayak menggait reseller gitu? Ya, kita bisa bilang begitu. Kita ngomongnya agen kalau di tempat kita. Agen? Ya, agen. Oke. Nah, sebenarnya yang kita... Sudah berapa agen sekarang? Kita ada 4.000 agen sekarang. 4.000 agen? Ya, betul. Wow. Betul. Berapa tahun bangun? Kita mungkin Supernya sendiri udah 2-3 tahunan lah ya. Super sendiri 2-3 tahunan. Betul. Terus disupport dari apa aja aplikasi Super ini? Disupport dalam arti maksudnya gimana? Ya, kan Bro Steven punya media yang lain. Gitu. Oh iya. Sebenarnya ini sebutkan aja usaha-usahanya. Iya, sebenarnya kita satu ekosistem yang sama. Holding saya namanya Nusantara Teknologi. Nusantara Teknologi. Ya, kita punya 3 punya produk. Berapa anak usaha? Kita punya 3 produk, tapi 2 lini bisnis yang berbeda. 2 lini bisnis yang berbeda. Satu bisnis yang utama kita, consumer teknologi, itu adalah Super. Lalu kita punya media bisnis namanya Kipo sama ukepo.com. Kepo sama Ukepo. Ya, betul. Yang suka nonton Kepo dan Ukepo tolong tulis di kolom komen sekarang. Ini bosnya ini. Saya culik ke sini ya kan. Nah, terus. Ya, terus kita sekarang buat satu ekosistem. Jadi ya dalam satu aplikasi itu ada aplikasi Super dan kita launch fitur namanya Super Kabar itu jadi powernya sama Kipo sama Ukepo ini. Gitu. Tapi ini punya 2 tim yang berbeda dalam satu umbrella yang sama lah kita ngomongnya gitu. Ya. Dan ternyata saling berhubungan ya antara media. Ada korelasi ya? Ada korelasi. Jadi misalkan mensupport reseller gitu? Nggak gitu. Jadi misalkan ada beberapa brand atau manufaktur yang datang untuk pengen jualan di Super. Misalnya ya. Nah, nanti biasa tim BD kita bisa nawarin, mau nggak nih advertising juga sama kita? Kita ada medianya. Ngerti. Biasa begitu sih lebihnya. Kurang lebih seperti itu ya? Betul. Hebat ini guys. Nah, kemarin itu dapat penghargaan Forbes 30 Under 30 yang dapat penghargaannya itu yang mana? Yang Supernya atau yang Keponya? Nusantara Teknologi ya. Jadi holdingnya ya? Holding saya yang dapat. Itu gimana sih kok bisa masuk Forbes 30 Under 30? Ini kan banyak nih anak-anak muda ini pengen sukses before 30 ini. Kan masih cocok ini. Forbes 30 Under 30. Mereka kan juga pengen tuh sukses sebelum 30. Iya. Gimana sebenarnya saya nggak pernah ada intensi atau keinginan atau mimpi untuk mengejar masuk ke dalam Forbes 30 Under 30. Karena prinsip saya kalau kita buat bisnis fokusnya untuk penghargaan itu salah besar sih. Gitu. Jadi aku catat ya,
fokusnya untuk penghargaan itu salah besar. ya. Kamu pikir ngejar penghargaan itu betul sebuah achievement kepuasan, tapi nah kita hari ini pengen belajar fokusnya itu apa sebetulnya? Ya, jadi fokusnya ya kita lihat problemsnya apa yang ada di masyarakat dan apa yang kita bisa buat secara simpel dulu nih. Kita mikir nggak usah gede-gede dulu. Kita buat produknya sesimpel mungkin untuk bisa nge-reach product market fit kita ngomongnya. Gitu ya. Sehingga bisa serve market. Nah, kalau nanti kita udah ketemu patternnya nih, ada orang yang bisa problemsnya terselesaikan karena adanya aplikasi dan website kita. Nah, kita baru mikir gimana cara scalingnya. Nah, ketika bisnis kita scaling, pertumbuhan organik itu kan pastinya akan mengundang atensi. Ya kan? Nah, itulah ketika mungkin kalau saya ngomongnya, kalau dapat penghargaan itu biasanya rezeki lah gitu ya. Rezeki sesuatu yang kita nggak bisa atur kan. Sebenarnya tiba-tiba kayak datang ada orang yang approach dari tim jurnalisnya untuk saya apply waktu itu. Jadi ada proses, nggak ujuk-ujuk kita buat terus langsung diambil namanya dimasukin ke majalah, nggak gitu. Prosesnya panjang waktu itu. Prosesnya panjang. Ya, jadi tetap ada verifikasinya. Ada ketemu dulu, dia kenalan dulu. Setelah kenalan harus ngisi kayak apa aplikasinya. Aplikasinya pun harus dapat referral dari 2-3 orang yang kira-kira tahu kita gitu. Terus habis itu masih ada interview lagi, baru akhirnya di-finalize sama mereka. Ini keren ini ya. Jadi ini memang salah satu toko. Waktu itu dapat penghargaannya sama siapa? Anda lihat ini ya, di sini ya. Ini saya tunjukkan di majalahnya Forbes 30 Under 30. Nanti covernya kita tunjukkan. Waktu itu dari Indonesia berapa orang? Kalau misal dulu kan jadi ada 2 ya. Tahunnya saya ada 2. Penghargaan yang di Indonesia, terus ada yang di Asia waktu itu. Kita dapat dua-duanya, waktu Indonesia dan Asia waktu itu. Keren, jadi untuk Indonesia itu mungkin sekitar 20-30 orang yang terpilih untuk Indonesia. Yang masuk ke Asia itu ada belasan, tapi kita satu-satunya yang terpilih menjadi feature highlight. Jadi setiap tahun itu ada sekitar 10-12 highlight. Dari yang tahun itu kita yang mewakili satu-satunya Indonesia buat feature highlight itu, yang di Asia waktu itu. Keren ya. Jadi ini luar biasa dan orang Indonesia bangga ini ya. Jadi dapat penghargaan yang kelas Indonesia dan kelas Asia. Yang sama Indonesia waktu itu berapa orang? Sekitar 20-30, saya lupa angka pastinya. Tahun berapa itu tepatnya? Itu tahun 2019. Jadi 3 tahun setelah you pulang dari Amerika, langsung dapat penghargaan itu. Jadi last year ya? Betul. Enggak, sekitar 2-3 tahun ya baru dapat penghargaan itu dari pulang dari Amerika. Achievement-nya penghargaannya last year ya? Last year, ya betul. Dua-duanya last year. Ada kepuasan tersendiri ya? Ya, pastinya itu milestone ya. Hidup orang kan ada namanya milestone. Kita ya tentunya boleh celebrate dikit, tapi setelah selesai selebrasi udah taruh di wardrobe kita, move on. Catet, jangan hidup nggak bisa move on. Ingat ya, the party is over ya. Party is over, ya. Betul ya? Betul. Pesta sudah selesai. Betul. Jangan terbayang-bayang kesuksesan masa lalu. Betul. Kalau kamu tidak mengambil apa yang tadi disampaikan Bro Steven, Anda masih teringat sama masa lalu, you nggak bisa move on. Kamu akan kalah sama banyak pemain-pemain baru. Betul gitu ya? Betul sekali. Menarik. Saya mau tanya beberapa pertanyaan. Jadi sekarang valuasinya Kepo itu Nusantara Teknologi itu berapa? Nah, kita langsung masuk ke angka-angka yang disukai sama netizen. Waduh, saya ada NDA yang saya tanda tangan bersama investor. Mungkin kalau misalkan dikasih tahu nominal pastinya saya nggak boleh. Cuman mungkin kisarannya mungkin ratusan miliar rupiah lah ya. Ratusan miliar. Guys, ya kan, ini usia 27 udah valuasi perusahaannya ratusan M. Nah, bener ini ceritanya nih. Jadi meranking atau apa ya istilahnya kayak mengappraisal atau menilai valuasi itu kriterianya seperti apa sih? Sebenarnya kan kita harus paham kayak setiap fundraising itu punya stage. Makanya ada yang orang sebut seed funding, ya kan. Terus ada series A, series B, series C, D. Sebenarnya financial instrument ini mendekatkan sebuah perusahaan untuk jadi IPO sebenarnya terakhirnya, gitu kan. Tapi pas lagi early stage, mungkin biasanya tergantung matriksnya apa. Kalau kita dinilai biasanya berdasarkan GMV atau total sales per bulan lah, kira-kira gitu. Nah itu bisa sekitar kisaran 1-3 kali dari annual revenue sebuah perusahaan tersebut. Nah tapi nanti makin dekat ke public market
itu bukan GMV lagi yang dilihat, kan profit marginnya berapa, Betul. dari revenue-nya berapa, Yeah. biasa tuh mungkin 2 kali 3 kali. Yeah. Dan tipikal investornya juga beda. Kayak early stage itu kita biasa dengarnya venture capital, gitu Betul. kan. Begitu lewat Series C itu dengarnya private equity biasanya. Private equity. Betul. Baru akhirnya nanti masuk ke public market. Kamu ngerti nggak sih yang diomong? Iya kan? Kalau nggak ngerti pura-pura ngerti aja lah. Ini kayak kuliah S2 ini ya. Gak apa-apa. Ini Bro Steven ini kita culik ke sini, ini dosen terbang ini. Terbang. Nah, jadi kita bisa ngobrol. Jadi orang bisa dapat angka ratusan miliar tuh nggak seperti serta-merta begitu aja. Tapi itu ada tahapannya yang tadi kalian harus dengar. Saya sih pura-pura ngerti. Ya kan? Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Terus sampai akhirnya dapat investor. Itu apa yang membuat investor itu tertarik untuk invest di Nusantara Teknologi? Ya, jadi mungkin balik lagi ke awal. Pasti ditanya gimana sih cara masuk Forbes 30 under 30. Sama, ngebuat perusahaan kalau fokusnya nyari investor tuh salah besar juga. Betul. Gitu. Jadi yang kita buat pertama adalah gimana sih produk itu bisa market fit, atau namanya product market fit. Jadi kita ngebuat MVP ya, kita ngomongnya minimum viable product, yang bisa kita launch dulu nih, sehingga kita dapat mungkin 100 user pertama, dan kita lihat feedbacknya gimana. Yeah. Nah dari situ kalau bagus, baru kita pikirin gimana cara ngembanginnya lagi atau scaling. Dan kedua harus sadar juga ada yang namanya founder market fit, gitu ya. Sebagai contoh misalkan orangnya spesialisnya di F&B terus buatnya fintech, ya agak loncatannya terlalu jauh. Jadi investor biasa ngeliat keseimbangan antara dua ini. Pertama tentunya tractions dari bisnisnya yang kita execute. Kedua, is this the best team atau tim terbaik lah yang bisa mengeksekusi bisnis ini sampai akhirnya nanti jadi gede banget gitu. Iya. Cakep. Dan akhirnya dapat investor pertama itu tahun berapa? Dulu pertama tahun 2016 akhir. Boleh tahu 2017. itu jumlahnya berapa? Wah itu masih kecil. Masih kecil. Nggak apa-apa, diungkapkan. Kan itu ya milestone juga. Sekitar ratusan juta rupiah lah. Itu ya lumayan. Iya kan? Makanya ini kan banyak pertanyaan di kolom komen. Mereka tuh nanya gimana sih cara dapat investor? Gimana supaya investor tertarik? Nanyanya ke saya. Oke. Nah, saya hari ini pegang tarik narasumbernya supaya narasumber bisa mendidik kalian. Triknya apa itu? Triknya sama kayak tadi, product market fit sama founder market fit. Nah, jadi itu catat ya. Jadi kita waktu itu fokusnya. Contohnya aja. Jadi supaya kalau itu sebuah teori ini product market fit. Nah, itu contohnya seperti apa supaya investor tuh melirik gitu. Ya, misalnya gini, untuk aplikasi super kita gitu. Pertama kali kita bangun kan matriksnya jelas. Berapa sih jumlah agen yang bisa didapat? Betul. Terus berapa sih sales per bulan dan berapa growth-nya gitu. Untuk early dari seed A, B, mereka ekspektasinya growth-nya tuh tinggi. Jadi mungkin bulan per bulan bisa jadi 50% sampai 100% growth. Nah, kalau kita bisa terus dalam 3 bulan itu, biasanya ketika kita pitch mereka akan menarik untuk mereka untuk invest. Betul. Karena kan visi kan pengen kita biasanya investasiin mereka uang yang diinjek ke kita untuk bisa growth company-nya 2 kali 3 kali dalam waktu setahun kira-kira gitu. Nah, itu yang mereka cari. Nah, tapi waktu itu kita beruntung lah. Biasanya sih kalau misalkan bisnis kita tambah gede, itu biasanya mereka punya scouting sendirilah yang akhirnya tahu nih bisnisnya bagus, orangnya bagus, mereka bisa suka ngajak catch up. Nah dari situ, dari ngobrol-ngobrol santai itu akhirnya mereka mau invest. Nah, awalnya tuh kayak gitu ya. Jadi artinya intinya kamu harus memberikan value dulu. Betul. Value dulu pada market. Jadi jangan buru-buru pengen diinvest, jangan buru-buru pengen dapat duit gede, value-nya nggak ada, apanya mau dapat duit gede kan gitu. Tapi achievement Anda bisa dapat ratusan juta pertama itu amazing loh. Ya perjalanannya panjang juga lah, banyak jatuh bangunnya. Cuman amazing. Ya setiap milestone harus disyukuri. Betul. Ya, betul. Nah, terus ada investor kedua itu kapan? Itu di tahun 2017. Jumlahnya akhir. Itu miliaran lah ya. Miliaran. Situ ya. Investor ketiga? 2018. Ya, terus keempat 2019 akhir. 2019 akhir. Ya. Ini yang terakhir ini jumlahnya berapa ini? Sudah angka ratusan M itu? Ratusan, ya. Nah, tuh dengar guys. Jadi artinya, jadi syukurilah meskipun Anda hari ini kalau misalkan di usaha Anda nggak ada yang mau invest, itu berarti bukan masalah investornya, masalahnya usahamu tidak menarik gitu ya ceritanya. Karena nggak ada yang namanya investor tuh duitnya mau melayang kan gitu ceritanya. Ya. Mereka berani invest, mereka harus pikirnya cuannya juga, dapat baliknya juga gitu loh. Nah ini Anda harus berpikirnya tuh dari sudut pandang seperti Bro Steven ini. Wah ratusan M, ini sebuah achievement yang hebat. Ya, makasih. Ya, dan
mereka tentu sebagai shareholder juga. Iya pastinya. Sekarang ultimate shareholder-nya siapa? Mungkin kita rata-rata sih invest. Kalau misalnya yang invest di kita, banyak kan datang dari Amerika. Mungkin salah satunya Y Combinator. Itu mereka salah satu investor yang udah nge-back startup yang besar di Amerika, salah satunya Airbnb sama Dropbox. Sekarang ini. Yang mereka berani invest di tempatmu. Betul. Terus kita juga ada yang menarik, kita diinvest sama Jay-Z. Itu rapper, rapper dari Amerika. Oh iya? Wow, rapper Amerika invest guys tuh. Itu katanya juga invest. Maaf, kalau nggak salah Kopi Kenangan. Betul ya? Betul. Oh, berarti dia berani invest di startup Indonesia. Iya. Kayaknya sampai sekarang kalau yang saya tahu kita berdua lah yang diinvest sama Jay-Z. Gitu ya? Kopi Kenangan sama kita. Wah, gede juga dia invest. Ya, cukup gede. Cukup gede ya. Mungkin bagi dia duit kecil. Duit kecil ya, betul. Standar Amerika ya. Standar Amerika kan. Tapi bagi kita keluarnya angkanya ratusan M gitu. Ya, nangkep. Congrats Steven. Ya, sama-sama. For your achievement. Perjalanan masih panjang. Masih panjang. You still young ya. Ya, betul. And success before 30 ya. Ya, amin lah. Cuman maksudnya perjalanan masih panjang. Luar biasa. Beliau seorang yang humble dan layak masuk ke SB30 Podcast karena memang beliau benar-benar success before 30. Hebat. Target kita success before 30 itu cuma ngajarin orang punya aset 15 miliar, ya kan? Minimal capai your 1M pertama lah. Ini usia 27 udah ratusan M guys. Thank you Steven. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk penonton kita sebagai pesan-pesan terakhir? Ya mungkin kalau biasanya saya sering ditanya kalau interview apa tips untuk menjadi entrepreneur. Gitu. Pertama mungkin ada dua hal yang pengen saya sampaikan. Pertama setiap orang punya time zone-nya masing-masing. Jadi jangan pernah ngebandingin diri kalian sama diri orang lain. Terus kedua adalah temukan passion gitu. Kalau kalian sekarang udah kerja di luar sana sebagai public official, ya itu bagus gitu. Eksekutif pun bagus gitu. Kalau andai kata mau jadi entrepreneur pun bagus. Terpenting adalah kalau nemuin passion itu ya kalau misalnya nanti kita eksekusi nih semua karir tuh sama susahnya gitu. Ya jadi mungkin pesan terakhir mungkin dua hal aja. Satu yang saya yakini dalam hidup bahwa setiap orang punya time zone-nya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah ngebandingin hidup kalian sama hidup orang lain. Betul. Lalu kedua, berlintaslah di lintasan lari masing-masing. Betul. Jangan masuk ke lintasannya orang lain. Betul. Itu membuat Anda akhirnya kacau. Betul banget. Stres. Di sosmed juga jangan selalu ngebandingin gitu. Nah, betul banget tuh. Jadi setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Saya terjemahkan. Ini orang Amerika ini ya. Jadi saya terjemahkan sedikit bahasa Surabaya dan Jawa-Jawa supaya Anda paham gitu ya. Yang kedua? Yang kedua mungkin ya temukan passion. Banyak orang nanya kayak misalkan gimana sih tips jadi entrepreneur? Saya nggak pernah ngasih tips orang untuk jadi entrepreneur, tapi tips untuk nemuin passionnya gitu. Ada orang yang lahir dan besar jadi public official itu bagus, ada orang yang lahir dan besar jadi eksekutif pun bagus, dan mau jadi pengusaha pun bagus gitu. Semuanya bagus. Kenapa? Karena setiap karir ini susah ketika eksekusinya. Kalau mimpi doang mah kan gampang kan, kita bisa mimpi tiap hari gitu. Tapi eksekusi itu yang susah, yang berdarah-darah lah kira-kira gitu. Nah passion itu adalah yang bisa nge-stick sama kita untuk visi awal kita kenapa kita pilih karir itu sampai mungkin 50 tahun ke depan atau mungkin sampai kita akhir hayat kita nantilah kira-kira gitu. Ya. Catet ya. Itu tips dari Mr. Forbes 30 under 30, Bro Steven ya, dan dari Nusantara Teknologi yang sangat luar biasa. Jangan lupa subscribe channelnya Kepo. Ya. Kepo ada channel ya. Ada. Nama channelnya apa? Kepo.me namanya. Kepo.me yang sekarang subscribernya hampir 600.000 sejak video ini dibuat. Maju terus Steven. Nusantara Teknologinya. Semoga goals Anda menjadi TBK ya. Ya, amin. Amin ya. Kapan targetnya tuh? Amin. Ya kalau bisa 5 tahun 10 tahun ke depan lah ya. Woi, keren. Gampang ya. Kalau TBK nanti kita bisa kerjasama. Oke, gampang itu nanti ya. Sukses selalu untuk Steven. Dan kita boleh tutup dengan salam kita namanya salam hebat luar biasa. Karena hanya orang hebat luar biasa yang bisa masuk channel kita. Silakan lihat ke kamera. Kita tutup dengan kepal kanan. Salam hebat. Salam hebat. Luar biasa. Luar biasa.